Saya nggak tahu lagi mau mengadu kemana. Saya sudah mengadu ke Deputi 1 Staf Presiden. Saya diterima dengan majelis. Ya. Saya bilang, Pak, tolong Pak, ini bicara tentang keumatan bukan saya. Ya. Saya mengadu ke Bupati, Ketua DPR. Sudah Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Siap. Nanti Siap. itu kita cari jalannya. Siap Bapak. Makasih Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah Panjang umur Pak. keselamatan. Iya, nggak tahu bilang apa lagi Pak. Udah santai kan? Siap. Udah tenang, nanti kita cari solusi. Siap Bapak. Nanti kan teman-teman yang Kristen kan banyak. Siap. Nanti saya mau hubungin mereka, bantu dong ini. Siap, gitu loh Pak. siap. Jadi kalau nanya Pak Gubernur mau nyari dari mana, saya akan nyari dari teman-teman Kristen yang lain untuk membantu menyelesaikan ini. Siap Bapak. Gitu. Kawan-kawan yang Kristen yang lain banyak kok yang kaya-kaya. Nanti Siap. mau saya hubungin. Siap, Pak. Selesai ini bersama. Siap. Saya fasilitator ya. Siap Bapak. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita coba kupas bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan kita membantu orang yang beda agama. Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Nah, di dalam Islam, berbuat baik kepada semua orang, termasuk yang berbeda agama, adalah ajaran yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai tolak ukurnya, dahulu di Madinah ada yang namanya kaum Nasrani Najran. Kaum Nasrani Najran itu sudah merupakan bagian dari kota Madinah yang mengikat kerjasama untuk kemudian bahu-membahu membangun Madinah dan melindungi Madinah. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ketika Bani Najran akan membangun satu masjid, maka beliau memerintahkan kepada sahabat untuk membantu. Jadi poinnya adalah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pun pernah membantu kaum Nasrani Najran dalam pembangunan tempat ibadah mereka. Bahkan tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis, maksud saya ada di dalam nas hadis yang menyatakan bahwa ketika sekalipun berperang itu tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Nah, itu sebagai satu gambaran bahwa Nabi sendiri itu adalah membantu dalam salah satu pembangunan rumah ibadahnya, termasuk para sahabat yang meneruskan apa yang menjadi ketetapan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana pandangan Al-Quran dilihat dari nas-nasnya. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi atau tidak mengusir umat Islam. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun, ya, selama tidak mereka memerangi kita atau mereka melakukan pengusiran kepada kita. Termasuk diantaranya adalah kita membantu saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan, misalnya dalam masalah Kang Deddy Mulyadi dengan pendeta yang ada di Cianjur itu diperkenankan untuk membantu. Apalagi permasalahannya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang umaro, seorang pemimpin yang harus mengayomi seluruh warga masyarakatnya. Dan tempat ibadah di situ ada di bawah wilayah Jawa Barat. Jadi sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini adalah berperan sebagai seorang pemimpin yang berlaku adil kepada setiap warga dari masyarakat Jawa Barat. Nah, inilah seorang pemimpin tidak boleh tebang pilih ya. Siapapun, agamanya apapun, maka harus diperlakukan dengan sama. Ketika mereka memerlukan bantuan, maka perlu dibantu. Itu sebagai seorang pemimpin. Jadi jelas kalau kita lihat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu melakukan sesuatu itu karena memang merupakan kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari Bapak Gubernur ya, untuk membantu warga masyarakatnya. Yang tidak diperbolehkan adalah kita terlibat dalam kegiatan peribadahannya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu adalah kita tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan peribadahannya. Misalnya kita ikut-ikutan untuk kebaktian, nah itu tidak boleh ya. Tapi misalnya apakah boleh orang bekerja jadi satpam di
gereja misalnya, boleh, nggak ada masalah di dalamnya, toh itu pekerjaan. Atau bolehkah saya bekerja jadi office boy di gereja? Boleh saja, selama tidak merupakan terlibat dalam masalah peribadahan. Nah, itu yang harus dipahami ya, harus dibedakan antara kalimat mencampuri urusan agama dengan masalah-masalah sosial, ya, itu yang harus dipahami. Jadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu makna secara globalnya adalah kita tidak boleh mencampuri dalam masalah peribadahan. Jadi biarkan mereka melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, dan kita pun melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Nah, itu saling toleransi, saling menghormati. Itu yang dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun. Nah, untuk melihat dalil-dalil berkaitan dengan masalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, itu kita lihat dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ayat ini secara jelas memerintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim. Ya, ini jelas nih redaksinya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana? Boleh nggak? Apakah ada pahalanya atau seperti apa? Nah, ini dalilnya di dalam surat Mumtahanah ayat ke-8 yang dengan jelas tegas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim yang tidak memusuhi kita. Ya, nah, kalau memusuhi kan lain, seperti misalnya maaf orang-orang Israel ya, atau walaupun yang lain sebagainya yang memusuhi kita, lain lagi ceritanya. Maka kafir, orang-orang yang kafir lah bahasanya gitu dalam bahasa agama kita itu, maka kan ada pas kafir harbi, ada kafir dhimmi. Nah, kafir-kafir yang dalam pengertian non-muslim itu yang mau kemudian bahu-membahu terikat dalam satu ikatan berbangsa dan bernegara, yang kemudian mengikuti aturan-aturan yang dibuat secara kepentingan bersama, maka itu adalah hal yang haram kita darahnya, haram kita hartanya. Artinya sama hak dan kewajibannya dengan kita. Nah, inilah Allah memerintahkan kepada kita untuk kemudian berbuat baik, berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Ya, jangankan kepada non-muslim ya, ukhuwah basyariah namanya disebutnya kan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariah. Kan gitu tuh, ada 3 perkara tuh. Itu salah satu yang menjadi moto dari Pahmi Tamami itu ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah. Atau ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Kalau ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan kita sesama umat Islam. Kemudian kita terikat dalam sesama manusia, ukhuwah basyariah. Apapun dia, agamanya apapun, tetap harus kita bersaudara. Dan ada ukhuwah wataniyah. Kita bersaudara dalam ikatan apa? Ikatan sebagai satu negara, satu bangsa. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi yang pertama, dalil yang pertama ya, berkaitan bahwa kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun tanpa memandang agamanya apa. Dengan catatan mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Artinya tidak dalam kondisi peperangan lah ya, seperti itu. Lalu yang kedua yang menjadi dalil tentang bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun termasuk non-muslim di dalamnya adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nah, wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah masyhur tuh ayat itu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan, termasuk perbedaan agama di dalam. Itu ya.
Jadi dalil yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 13, yang bahwa kita ini diciptakan oleh Allah manusia yang kemudian diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kemudian dijadikan beranak pinak sampai kemudian membentuk kabilah, suku, bangsa, ya akhirnya membentuklah negara lah gitu. Bahkan banyak bentuk variasinya ya. Ada suku, kalau di sini kita sukunya bangsa banyak sekali ya di Indonesia ini. Jumlah sukunya ya, bahasanya juga banyak, jumlah pulaunya banyak. Kita bangsanya bangsa Indonesia. Nah, ada bangsa-bangsa yang lain, ada negara-negara yang lain ya. Kita paham seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa kita ini diciptakan Allah berbeda-beda itu adalah untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui antar satu dengan yang lainnya. Kalau saling mengenal kan berarti ada kedekatan dan keakraban, ada di situ nilai-nilai persaudaraan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling mulia di sisi Allah bukan karena orang hartanya, karena rupanya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Maka kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Nah, itu yang harus kita pahami. Lalu kemudian kita lihat dalil hadis yang berkaitan dengan diperintahkannya kita oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik. Nah, Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan toleran. Jadi Rasulullah itu kasih sayang dan toleran ya. Beliau berinteraksi dengan baik dengan non-muslim. Ya, kita contohkan di Madinah. Di Madinah itu ada suku, di situ ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian juga ada beberapa suku yang berbeda ya. Bahkan Yahudi itu ada beberapa bani gitu ya. Ada dari kelompok tertentu yang banyak di situ. Memang ada Yahudi beberapa yang mengkhianati ya pada saat perang Tabuk misalnya, atau perang Badar juga mereka bahkan setelah maju mereka akhirnya lari gitu kan. Tetapi yang jelas Rasulullah SAW berusaha membangun tatanan masyarakat Madani. Madani itu masyarakat yang makanya disebut Madinah Munawwarah tuh begitu. Jadi Madinah yang memiliki satu cahaya yang terang benderang karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Madinah saat itu. Itulah kehebatan dan kelebihan baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi artinya ada bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan kepada orang yang memusuhi sekalipun ya. Tetapi orang-orang yang mengkhianati memang diusir oleh Rasulullah SAW ya, karena kalau dibiarkan ini akan kemudian menjadi sesuatu penyakit bagi persatuan dan kesatuan yang dibangun di Madinah itu sendiri. Nah ini ya. Kemudian kita pun harus berbuat baik kepada siapapun, kepada sesama muslim, tentu itu adalah hal yang utama ya. Jadi muslim itu adalah man saliman muslimun, barang siapa seorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisannya dan perbuatannya. Seorang muslim wajib menyelamatkan muslim yang lainnya. Artinya seorang muslim hati-hatilah dengan lisan dan perbuatannya, jangan sampai menzalimi muslim yang lainnya. Itu baru dikatakan seorang muslim ya. Jadi luar biasa Islam itu kalau kita telaah, kita kaji, kita renungi bahwa Islam itu benar-benar agama yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat ya. Bahkan Islam itu kepada makhluk yang namanya hewan saja itu harus berbuat baik ya, luar biasa. Kita pernah mendengar kisah, ada seorang wanita yang boleh dikatakan wanita yang PSK lah bahasa sekarang mah ya, pekerja seks komersil ya, tetapi kemudian satu saat dia menolong menolong anjing yang kehausan dan memberi minum dengan sepatunya, dan kemudian dia dinyatakan sebagai orang yang diampuni dosanya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya kisah-kisah tentang keteladanan bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun. Itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, apalagi kepada sesama manusia ya. Jadi kita jangan karena perbedaan-perbedaan keyakinan kemudian kita membuat kita tidak mau berbuat baik kepada mereka. Nah, di dalam Islam ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Nah, mudah-mudahan yang bertanya di video yang lalu ya, itu mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pertama beliau sebagai pemimpin di wilayah Jawa Barat itu harus bisa berlaku adil kepada siapapun warga masyarakat Jawa Barat tanpa melihat agamanya apa.
Jadi kalau memang sebagai pemerintah dia melihat warganya perlu bantuan, maka wajiblah seorang pemimpin memberi bantuan. Nah, itu satu. Yang kedua, sebagai seorang muslim, Anda dimulyadi memang diperintahkan untuk membantu siapapun mereka, agamanya apapun, itu tidak ada batasan. Kita perlu membantu orang yang memang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini misalnya masalah gereja yang akan disita gitu, yang jamaah di situ cukup banyak, maka kemudian Kang Denny akan membantu untuk membayarkan daripada tentang masalah akan disitanya tempat gereja tersebut. Maka itu adalah hal yang tidak ada masalah di dalamnya. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang kemudian ikut ya dalam peribadahan yang mereka lakukan, maka itu tidak diperkenankan. Itu yang harus bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.